Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursidah Tudini, NIM 204105010024 dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMI, di mana materi tersebut menjelaskan tentang penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, di sana Bapak Abdul Wadud menjelaskan tentang apa itu pendapatan nasional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan nilai total output akhir suatu negara di semua barang atau jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Kemudian terdapat konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional ada 6 macam. Yang pertama itu produk domestik bruto yang disingkat dengan GDP. Yang kedua, produk nasional bruto yang disingkat dengan GNP. Yang ketiga, produk nasional neto yang disingkat dengan NNP. Yang keempat, pendapatan nasional neto yang disingkat dengan NNI. Yang kelima itu pendapatan perseorangan yang disingkat dengan PI. Yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Dari 6 poin tersebut terdapat rumus untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau gross domestic product. Yang rumusnya yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau gross nasional produk, yang rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara luar negeri dikurangi pendapatan asing luar negeri. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP, yaitu rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI, yaitu rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau personal income, yang rumusnya yaitu PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba ditahan ditambah transfer payment. Yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan, rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Yang selanjutnya yaitu terdapat manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua untuk mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga untuk mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat yaitu untuk memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi di setiap sektor. Yang kelima yaitu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam yaitu sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh yaitu sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan yaitu sebagai indikator dari perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan di suatu negara. Dan juga terdapat macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, yang ketiga metode pendapatan pengeluaran. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat yaitu penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Yang terakhir yaitu terdapat sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ghanimah, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, keempat zakat, yang kelima usar, yang keenam jizyah, ketujuh kharaj, yang kedelapan pajak tambang dan harta karun, yang terakhir yaitu wakaf. Sekian dari saya video tanggapan tentang penghitungan pendapatan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.